Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Delvi Tieni Krisno dengan NIM 8775555505 akan mensimulasikan mengajar di kelas 4 SD dengan mata kuliah pembelajaran terpadu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, apa kabarnya hari ini? Apakah semuanya sehat? Apakah semuanya hadir di kelas? Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran kita, sebaiknya terlebih dahulu kita melakukan pembacaan doa. Siapa yang akan memimpin doa pada pagi hari ini? Baiklah, apakah anak-anak ibu tahu apa tema kita pada hari ini? Nah, hari ini tema kita yaitu tentang matematika dalam kehidupan sehari-hari. Matematika dalam kehidupan sehari-hari dengan fokus kita yang pertama yaitu mengukur panjang benda dan mengukur berat. Apakah anak-anak ibu tahu apa itu mengukur panjang? Mengukur panjang itu adalah kita menentukan suatu panjang benda untuk mengetahui nilai dari panjang benda tersebut. Nah, yang selanjutnya yaitu mengukur berat. Mengukur berat ini yaitu kita ingin mengetahui, apabila kita ingin mengetahui bagaimana atau berapa banyaknya massa yang dimiliki oleh suatu benda. Untuk mengukur panjang, alat yang digunakan yaitu terlebih dahulu ibu ingin bertanya, apakah anak-anak ibu tahu apa alat yang digunakan untuk mengukur panjang? Contohnya ini, alat yang digunakan untuk mengukur panjang yaitu seperti penggaris, meteran, dan alat lainnya yang menunjang. Alat yang digunakan yaitu penggaris, meteran. Jika anak-anak ibu ingin mengetahui panjang suatu benda, contohnya panjang meja berapa, kita dapat menggunakan penggaris untuk mengukur panjang benda tersebut. Nah, dalam menggunakan penggaris, satuan yang digunakan oleh penggaris yaitu sentimeter. Sedangkan untuk meteran bisa juga menggunakan sentimeter, bisa juga menggunakan meter. Jadi untuk mengukur panjang kita dapat menggunakan satuan sentimeter dan meter. Contoh dari mengukur panjang yaitu kita mengukur satu panjang meja, mengukur panjang kain, dan lain sebagainya. Nah, kenapa kita penting mengetahui cara mengukur panjang? Karena diharapkan nanti anak-anak ibu dalam kehidupan sehari-harinya bisa mengetahui panjang, misalnya ingin membuat rumah, ini panjang berapa nantinya, atau ingin membuat baju, ingin panjangnya berapa, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu mengukur atau menimbang berat suatu benda. Mengukur berat atau menimbang suatu benda dapat digunakan menggunakan alat yaitu berupa timbangan atau neraca. Nah, apakah anak-anak ibu pernah melihat timbangan yang digunakan untuk mengukur atau menimbang berat suatu benda? Baiklah, berarti anak-anak ibu sedikit
banyaknya sudah mengetahui tentang cara menimbang suatu benda. Untuk di sini satuan yang digunakan yaitu berupa ons, gram, kilogram, dan ton. Contoh untuk penggunaan satuan ons, contohnya anak-anak ibu membeli anak-anak ibu pernah menemani ibunya ke pasar misalnya membeli ikan kering. Ibunya membeli misalnya ikan keringnya sebanyak 1 ons, berarti ditimbang sebanyak 1 ons menggunakan satuan ons. Atau misalnya dengan gram. Contoh gram ini yaitu membeli emas. Ibu dari anak-anak ibu ingin membeli emas seberat misalnya 1 gram, 2 gram. Kalau untuk kilogram, anak-anak ibu pernah membantu ibunya membuat kue di rumah. Mungkin contohnya ibunya ingin membuat donat dengan berat tepung yaitu sebanyak 1 kilogram tepung. Disitulah penggunaan kilogram pada mengukur berat tepung. Selanjutnya ton. Apakah anak-anak ibu pernah melihat bahwa ada mobil yang membawa sebuah padi dengan setinggi mobil tersebut? Itu biasanya untuk padi tersebut menggunakan satuan ton, contohnya 20 ton, 10 ton. Nah, contoh lainnya yaitu dalam bentuk kilogram. Misalnya anak-anak ibu membeli sebuah buah, anak-anak ibu ingin membeli sebanyak 1,5 kilogram atau sebanyak 1 kilogram. Itu penggunaan satuan dalam menimbang berat benda. Nah, dari dua ini, mengukur panjang dan mengukur berat atau menimbang berat suatu benda, diharapkan anak-anak ibu nantinya dalam kehidupan sehari-hari dapat menggunakannya dengan baik. Contohnya dalam berbahasa yang baik dan benar, agar informasi yang anak-anak ibu berikan kepada orang yang menerima informasi ataupun kita sebagai penyampai informasi dapat ditangkap baik dan benar. Kenapa pentingnya informasi tersebut? Jika anak-anak ibu nanti memberikan informasi yang salah, nanti akibatnya juga akan salah, maka akan membuang waktu dan tenaga kita. Nah, contoh ibu berikan. Tadi yang pertama yaitu mengukur panjang dan mengukur berat. Yang kedua yaitu berbahasa yang baik dan benar. Maksudnya di sini yaitu berbahasa yang baik dan benar. Anak-anak ibu sebagai penyampai informasi maupun yang menerima informasi harus menyampaikan dengan bahasa yang baik dan benar. Dalam hal ini, dalam hal matematika ini, dalam menyampaikan informasi itu yaitu menggunakan satuan contohnya. Nah, jika anak-anak ibu tidak menggunakan bahasa atau informasi yang benar dalam penyampaian informasi, nanti yang menerima ataupun yang menyampaikan mengakibatkan terjadinya kesalahpahaman. Maksudnya kesalahpahaman di sini nanti akan membuang waktu kita, membuang tenaga kita karena adanya kesalahan penyampaian informasi. Contohnya, contoh di sini, semisalnya ibu menyuruh Andi untuk membeli 1 bungkus gula ke warung. Ibu hanya menyampaikan 1 bungkus. Andi sebagai penerima informasi tanpa bertanya terlebih dahulu kepada ibu, langsung membeli ke warung 1 bungkus gula. Namun ketika Andi kembali, Andi hanya membawa 1 bungkus gula dengan berat
1/4 kilogram. Nah, di sini kesalahannya bagaimana? Ibu maksudnya tadi menyuruh Andi yaitu membeli gula 1 bungkus dengan berat 1 kilogram tanpa berkata kepada Andi dengan kata 1 kilogram. Andi hanya menangkap 1 bungkus dan dia hanya membeli 1 bungkus dengan berat 1/4 kilogram. Nah, disanalah pentingnya satuan yang digunakan dan pentingnya penyampaian informasi atau berbahasa yang baik dan benar dalam matematika di kehidupan sehari-hari. Selanjutnya atau yang terakhir yaitu pentingnya pengukuran dalam ilmu pengetahuan di kehidupan sehari-hari. IPA di kehidupan sehari-hari. Contohnya bagaimana? Nah, gini, ibu ingin bertanya terlebih dahulu kepada anak-anak ibu. Apakah anak-anak ibu pernah demam? Nah, bagi yang demam, apakah anak-anak ibu pergi, misalnya contohnya pergi ke dokter? Apa yang dilakukan terlebih dahulu? Yaitu mengukur suhu tubuh. Mengukur suhu tubuh menggunakan alat yang disebut dengan termometer. Nah, termometer ini sendiri ada yang disebut untuk pengukuran suhu tubuh ini, pengukurannya menggunakan satuan derajat Celcius. Ketika kita demam, apakah suhu kita normal? Tentu tidak. Maka perlunya kita melakukan pengukuran suhu tubuh untuk mengetahui apakah kita demam atau tidak, apakah suhunya tinggi atau rendah atau bagaimana. Untuk mengetahui hal tersebut, maka pentingnya IPA dalam kehidupan sehari-hari. Kita harus mengetahui jika suhu tubuh kita ternyata 40 derajat Celcius, tetapi kita tidak melakukan pengukuran, akibatnya apa di kehidupan kita? Kita akan mungkin nanti pusing atau lain sebagainya. Nah, baiklah, untuk pelajaran kita ada 3 subtema pada hari ini. Sekarang selanjutnya kita akan melakukan pembagian kelompok. Satu kelompok terdiri dari 4 orang. Dan nanti ibu akan memberikan diskusi. Anak-anak ibu akan mengukur panjang benda yang ada di sekitar anak-anak ibu, seperti meja, bendanya seperti meja ya, buku, pensil, dan benda yang ada di sekitar. Nanti menggunakan penggaris yang anak-anak ibu miliki. Nanti hasilnya anak-anak ibu akan diskusikan ke depan untuk satu perwakilan satu kelompok. Kita catat dulu ya tugas untuk di rumah, yaitu silakan keluarkan bukunya terlebih dahulu. Tugas yang pertama yaitu ukurlah panjang benda yang ada di rumah Anda atau di rumah anak-anak ibu menggunakan penggaris atau meteran masing-masing 5 buah. Yang kedua yaitu ukurlah berat benda yang ada di rumah anak-anak ibu nanti dengan menggunakan timbangan. Masing-masing berikan ibu contoh 5 buah. Baiklah, terima kasih untuk partisipasi anak-anak ibu untuk hari ini, untuk diskusi yang telah dilakukan, untuk presentasi yang telah dilakukan. Nah, setelah dari tadi kita belajar, sekarang kita dapat menyimpulkan bahwa matematika dalam kehidupan sehari-hari kita perlu mengetahui tentang cara mengukur panjang suatu benda dan menimbang berat suatu benda. Kenapa penting hal tersebut? Apa tadi gunanya? Agar anak-anak ibu dapat nanti menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari, tidak melakukan kesalahan seperti yang dilakukan oleh Andi saat membeli gula yang disuruh ibunya. Makanya nanti anak-anak ibu harus berkata yang baik dan benar.
Makanya anak ibu harus mengetahui satuan yang digunakan. Nah, dalam kehidupan sehari-hari yang seperti ibu bilang tadi, contohnya di ilmu pengetahuan, yaitu anak ibu dapat mengetahui suhu tubuh masing-masing. Baiklah, setelah pembelajaran yang telah kita lakukan tadi, Ibu mengucapkan terima kasih banyak dan kita akhiri pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.